Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, selaku hamba Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Bapak, Ibu guru, dan saya calon guru penggerak angkatan 9 ini bertemu bertatap muka langsung dalam kegiatan diseminasi budaya atau dalam kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus dari CGP. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salam sejahtera bagi seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang insya Allah selalu istiqomah dengan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan atau memberikan sosialisasi atau guru berbagi dalam kegiatan ini, di mana kegiatan ini yaitu diseminasi budaya positif. Nah, tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu yang namanya budaya. Ini sudah familiar namanya budaya. Tentunya sebagai seorang pendidik tentunya tahu yang namanya budaya. Nah, di sini kami mengangkat budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu tentunya di sekolah kita ini SMK Negeri 1 Labuan sudah memiliki budaya-budaya yang turun temurun, yang dari tahun ke tahun sudah ada. Ya betul ya Bapak Ibu. Ya betul ya, karena semua sekolah itu pasti punya budaya positif. Nah, budaya positif ini yang sudah ada di lingkungan kita, yang sudah ada di lingkungan kita itu misalnya budaya apa? Kalau saya kembali mengingatkan bapak-bapak dan ibu guru, coba mengingatkan saya kembali, budaya apa yang sudah kita nampakkan selama ini? Saya minta satu dari rekan bapak ibu guru memberikan apa yang sudah ada di SMK Negeri 1 Labuan tentang budaya. Ada yang bisa bantu ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Budaya positif yang ada di SMK banyak. Beberapa yang bisa saya sampaikan. Pertama, ketika melihat sampah kemudian harus dipungut dan dibuang di tempatnya. Kemudian kita bisa saling memberikan salam sesama rekan guru ataupun siswa. Kemudian juga sholat zuhur berjamaah dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih saudara Bapak Ini Suwarno yang sudah mengingatkan kita bahwa budaya-budaya positif itu sudah ada di SMK Negeri 1 Labuan. Nah, masih ada kira-kira dari selain itu? Masih ada yang bisa mengingatkan kembali? Kita buka memori kita. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih ada? Untuk Pak Sugi barangkali tentang budaya-budaya positif kita yang ada di sekolah, baik dari gurunya maupun dari siswanya. Ini silakan budaya positif dari PB. Seperti sekarang ini ya, ada kita diundang untuk kebersamaan dalam hal begini. Ini saya suka ini. Artinya mau juga membantu sesama teman, terutama Pak Hendra tadi sudah ibu. Nah, mudah-mudahan saya ingin kegiatan ini kan satu budaya juga ya. Teman-teman
lain juga ikut ya. Dan sama kita akan ambil bagian. Luar biasa. Ini partisipasi dari bapak-bapak, ibu guru yang sudah mau membantu saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, yaitu sini sudah pada kenal nama saya itu Muhammad Haidar SPD. Nah, saya di sini sangat terharu dengan bapak-bapak yang sudah mau membantu saya. Nah, ini merupakan salah satu budaya yang harus kita pertahankan. Nah, budaya-budaya itu yang sifatnya positif, baik dari siswa, baik dari gurunya, dan seluruh warga sekolah. Budaya itu harus kita pertahankan. Yang mana yang harus kita pertahankan dan mana yang harus kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi. Misal ada budaya-budaya positif yang belum nampak di sekolah kita, harus kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi secara bersama-sama, kita berkolaborasi. Berkolaborasi itu antara 3 pilar. Pilar apa saja itu? Pertama, guru. Kedua, pihak sekolah. Ketiga, orang tua siswa. Nah, itu 3 pilarnya. Dan audiensnya adalah siswa. Nah, di situ budaya positif akan kita terapkan sehingga nantinya budaya positif ini akan berkelanjutan, tidak sampai hanya di saat waktu kita menyampaikan apa itu budaya positif. Kita terapkan dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini salah satu gambar dari budaya positif yang saya ambil ketika waktu di pagi hari siswa kita yang sudah pada tahu ya, di budaya positif yang cukup tersentuh di hati saya ketika waktu masuk pagi guru apel itu, guru piket maksudnya, langsung menyapa siswanya di depan gerbang. Ini salah satu budaya positif yang luar biasa ya. Nah, ini harus kita pertahankan. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, untuk kali ini di budaya positif itu ada konsep-konsep inti. Konsep-konsep inti itu yang mana bapak-bapak ibu guru? Nah, ini dia. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama. Yang kedua, teori motivasi. Nah, ini semua sudah ada pada ibu, sudah ada pada bapak guru yang sudah menerapkan. Namun saya hanya mengingatkan kembali. Di sini kita sharing. Dan ketiga, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana keyakinan kelas. Nah, keempat, apa kebutuhan dasar manusia. Nah, kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif. Tentunya bapak ibu guru tahu yang mana namanya disiplin positif. Bisa beri contoh kepada kita semua di sini. Ada yang bisa memberikan contoh disiplin positif yang seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah kita? Ada yang bisa? Pak Aris bisa diberikan salah satu yang sudah diterapkan disiplin positif yang ada di SMK Negeri 1 Labuan. Silakan Pak. Di sini kita berbagi. Iya, terima kasih kesempatan berikan kepada saya. Disiplin positif itu jalan yang sering kita lakukan di sekolah SMK Negeri 1 Labuan ini. Pertama dan paling utama, di saat jam pelajaran masuk itu semua guru-gurunya tepat pada waktunya. Itu disiplin. Yang kedua, guru-gurunya juga kalau melaksanakan apel tidak ada terlambat. Semua rajin, baik laki-laki maupun perempuan. Itu disiplin positif. Yang ketiga ialah dan siswa-siswa di dalam kelas itu kebiasaan ya,
menunggu gurunya, meskipun gurunya itu belum masuk dalam kelas, tapi siswanya itu sudah siap standby, menunggu gurunya akan masuk. Itu barangkali contoh positif yang selama ini di sekolah kita SMK di Satu Lebah. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Haris yang sudah memberikan gambaran yang sudah ada diterapkan di SMK Negeri Satu Lebah. Nah, ada pertanyaan dari saya. Kita berbagi ya. Kalau menurut Bapak disiplin positif itu perlu atau tidak? Perlu ya. Itu sudah yang familiar ya. Itu yang mutlak harus. Nah, menurut Bapak disiplin positif itu yang bagaimana? Saya bukan menguji atau apa. Kita di sini berbagi supaya kita menyamakan persepsi kita. Budaya disiplin positif itu yang seperti apa? Ada yang bisa berikan apa? Atau yang kurang atau siapa? Disiplin positif. Disiplin positif. Apa maksud daripada disiplin positif ini? Menurut tanggapan Bapak atau Ibu? Saya mau ini yang ibu-ibu dulu. Ini yang ibu konseling ini yang ini ya. Ya saya model saya dari guru BK antara Ibu Tani atau Ibu Yuyun. Silakan Ibu. Siapa ini? Ibu Tani. Silakan Ibu Tani. Tentang budaya disiplin. Disiplin positif. Bagaimana menurut Ibu? Disiplin positif itu yang bagaimana? Terima kasih. Tanpa salam lagi. Saya coba. Oh, perkenalan. Oke. Perkenalkan, nama saya Iswanto. Mata pelajaran agama. Disiplin positif berdasarkan apa yang saya pahami. Pertama, tepat waktu, cepat datang, lambat pulang, tepat waktu dalam mengajar, tepat waktu keluar, jam ketika berganti, kemudian bertemu entah guru, sesama guru seperti yang dikatakan tadi, sesama guru boleh kita mengucapkan salam karena itu adalah doa. Oke. Kepada murid, entah kita yang mulai atau murid yang duluan, ada juga bentuk dengan gerakan tubuh yaitu salaman. Begitu kira-kira bagi menurut saya. Iya. Ada lagi yang bisa bantu kami di sini ya? Iya kepada. Ya, terima kasih. Saya minta Prakasih dari guru matematika. Kalau yang saya kasih dari rekan-rekan, disiplin positif itu seperti suatu sikap yang baik yang sudah tertanam pada diri dan rutin dilakukan. Disiplin itu beragam, diantaranya ada disiplin waktu, ada disiplin seragam, siswa memakai seragam putih abu-abu, ada batik abu-abu dan pakaian olahraga saat olahraga. Kemudian disiplin waktu, tiba waktu belajar semua di kelas, tiba istirahat waktu istirahat dan tiba waktu sholat digunakan untuk sholat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang bisa bertanggapan atau Pak Afiuddin atau Pak Sarifudin atau Pak Segi bisa memberikan argumennya mengenai apa itu disiplin positif?
sesungguhnya, supaya kita di sini sama persepsi. Disiplin positif itu seperti ini. Jangan persepsinya berbeda-beda, nah tujuannya tidak sama. Ya. Nah, kalau memang sudah cukup, nah budaya positif itu yang Bapak Ibu guru sebutkan itu sudah betul luar biasa pemahaman itu. Karena ini disiplin positif ini tidak menutup kemungkinan kita sudah pernah melakukan dari sejak kita duduk di bangku SD sampai kita menjadi guru. Tentunya disiplin itu tidak lebih dari kita selalu terkait dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Disiplin positif, ya. Itu merupakan pembiasaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan tujuan yang mulia. Itu yang menjadi disiplin positif. Nah, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan menurut Bapak lagi, saya lagi bertanya lagi, mengingatkan supaya sama saja. Nilai-nilai kebajikan itu yang bagaimana nilai kebajikan ini? Jangan kita nilai kebajikan. Yang bagaimana nilai kebajikan ini? Ada yang bisa mampu? Ibu Nurama bisa? Ya, Bapak Ibu Nurama coba kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah baik, yang sudah kita tampakkan, yang sering kita lakukan menjadi budaya positif. Jadi ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama mungkin ada seperti yang dikatakan Ibu Tami tadi, ada gotong royong, ada menjaga kebersihan, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, dan tolong menolong. Kemudian hubungan yang baik antar sesama guru, itu salah satu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang hampir semua warga sekolah terapkan. Saya tambah Pak. Menurut saya nilai-nilai kebajikan adalah etika. Etika adalah kata kuncinya. Jadi kita sebagai guru memperlihatkan etika atau tata krama kita yang baik kepada peserta didik supaya mereka bisa mencontohi kita. Saya yakin beberapa orang guru di SMK Labuan ini pasti ada yang mereka, oh saya mau seperti guru ini, saya suka karakternya, saya suka gaya bicaranya, saya suka penampilannya, pasti ada seperti itu sikapnya. Jadi yang kita nilai kebajikan adalah etikanya. Kita memperlihatkan kepada murid itu, oh kalau nanti lewat di depan rumahnya seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memberikan ulasannya mengenai beberapa tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita masuk ke motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Ini akan kita ulas secara bersama-sama, kita sharing. Nah, saya coba kita mulai ke slide berikut. Nah, ini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita mulai disiplin positif. Nah, sebelumnya mari kita baca artikel di bawah ini. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Itu yang ada di benak kita. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau orang melanggar aturan tentu ada hukuman. Iya, iya Bapak Ibu. Misal kita tidak usah jauh. Kalau kita ke kota lewat lampu merah terus tentu akan dapat hukuman, ditilang. Iya, seperti ini. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan. Nah, berarti bagaimana pemahamannya ini? Artinya ini
Coba bantu saya untuk mengartikan makna ini, Pak. Bantu saya untuk melihat dan mencermati artikel ini. Bagaimana maksudnya ini, Bapak? Bantu saya, coba. Para Fili, bisa? Iya. Iya, terima kasih Pak. Mungkin secara umum kita memahami disiplin itu identik dengan sebuah perilaku yang mana perilaku itu tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka hasil yang akan kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti begini, umumnya juga kita merasakan seperti ini. Disiplin seperti kita melaksanakan tugas tiba-tiba tidak tepat waktu terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, atau mungkin tidak maksimal mengerjakan sesuatu. Tapi menurut saya disiplin itu adalah komitmen terhadap diri kita sendiri untuk menjalankan sesuatu hal yang mana hal tersebut menjadi tujuan utama kita. Menurut saya seperti itu, karena jika disandingkan dengan apa yang saya sampaikan barusan terhadap pendapat saya, disandingkan dengan apa yang tertera di dalam slide tersebut, kemungkinan kata disiplin ini menghantui perasaan kita secara umum. Kalau dibilang disiplin administrasi, disiplin aturan dan lain sebagainya, kalau kita terjemahkan sesuai dengan slide tersebut, suatu saat disiplin itu akan menghantui kita sendiri. Nah, menurut saya ulang kembali bahwa disiplin itu adalah komitmen kita pribadi terhadap apa yang kita rencanakan berdasarkan passion kita, tujuan kita bersama, sehingga tidak akan ada lagi hal-hal yang tertulis seperti dalam slide tersebut. Karena berhubungan dengan hal tersebut, saya rasa ada benarnya itu ditulis di sana, Pak. Ada benarnya karena tidak mana itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Tidak semuanya orang yang tidak disiplin itu harus dihukum dan lain sebagainya. Saya rasa disiplin yang dimaksud itu adalah apabila kita tidak disiplin terhadap sebuah aturan, maka kita melakukan pembinaan terhadap oknum yang tidak melaksanakan tugas dengan cara maksimal tanpa harus memberi hukuman. Saya rasa seperti itu. Sementara lihatlah dulu para yang ternyata para kita sudah mencermati menurut beliau bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Iya Pak, begitu ya Pak? Tidak harus dengan memberikan hukuman kepada pelanggar atau yang melakukan tindakan yang keliru, tapi kita harus memberikan pembinaan. Justru kita memberikan pembinaan, kita akan mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia kita apa? Untuk memberikan kedisiplinan. Ya, terima kasih Bapak sudah mengingatkan, mulai sudah memberikan pemahamannya yang sudah luar biasa kepada Yudin. Ada lagi? Oke, kalau sudah bisa, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, seperti itu kalau pemahaman
yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Disiplin itu harus dijalankan. Kalau kita tidak bisa menjalankan, ada satu penguasa yang bisa menerapkan disiplin itu. Contoh di sekolah. Kalau kita tidak bisa menerapkan disiplin itu, tentu ada aturan-aturan sekolah yang harus mendisiplinkan kita sebagai warga sekolah. Ya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, saya lanjutkan ini bisa dipahami ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini juga Bapak Ki Hajar Dewantara maupun Gen dosen ini adalah kedua pakar pendidikan yang mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Dia mengartikan bahwa disiplin adalah kontrol diri kita agar mendapat tujuan mulia. Apa tujuan mulia itu? Ya, tujuan mulia itu mencapai nilai-nilai kebajikan. Tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut seseorang yang disebut nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan nanti kita akan bahas lagi nilai-nilai kebajikan yang seperti apa. Nah, di sini yang kedua, sikap murid. Nah, ini nilai kebajikan. Nah, pertama, adapun nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang pertama kita lingkupnya kita di pendidikan, maka kita berorientasi di sini. Kita berorientasi di sini profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 item. Ini Bapak sudah familiar dengan Bapak-bapak itu, ya? Bapak sudah tahu semua ini. Beriman pertama kepada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia, 2 mandiri, 3 bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kalau saya bertanya ini, Bapak Ibu Guru masih bisa menjawab ini? Mudah-mudahan masih bisa. Masih stay di sini? Masih fokus? Alhamdulillah, semangat ya Pak Ibu Guru. Semangat ya, karena kita di sini untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ya, pelajar pada Indonesia, generasi-generasi yang akan datang yang akan menghadapi abad 21, menghadapi era globalisasi yang luar biasa. Ini kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa nilai-nilai kebajikan ini yang tanamkan kepada mereka. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, pertanyaannya ini Pak. Nah, kalau beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini sudah nampak ya Pak di SMK Negeri 1 Labuan. Salah satunya saya masih ingat yaitu dengan sholat berjamaah di masjid kita, salat Jumat, salat Zuhur, bahkan salat Asar. Ini sudah nampak. Ketika berdoa, memulai pelajaran berdoa, ini sudah pada umum. Nah, kalau mandiri, adakah di Bapak sudah mengamati? Mandiri sudah adakah diterapkan oleh anak-anak kita nilai-nilai kebajikan mandiri? Apakah sudah ada? Ada yang Bapak sempat mengamati yang seperti apa? Sudah? Bisa disampaikan? Mungkin dimulai dari tugas, peserta didik sudah mengerjakan secara mandiri pekerjaannya, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara kemandirian tersebut. Yang itu tadi pertama tugas, kemudian sekarang SMK Negeri 1 Labuan sedang menuju program sekolah Diyaka. Jadi ada tentunya tugas-tugas yang mengarah ke mandiri. Apakah sudah ada di terdapat di kata Bapak sifat-sifat mandiri yang ada dari kebajikan itu sudah ada pada anak-anak kita? Ya, ini kalau kita lihat kalau di setiap kegiatan kita ini adalah ini kan kadang diberikan kegiatan atau tugas itu kan entah individu atau kelompok, mereka selalu bekerja. Kadang atau itu kegiatan-kegiatan yang besar. Itu pun artinya kadang kita
cukup menugaskan atau ini mereka dengan percaya diri ya. Jadi ini sudah kebiasaan, ini satu kebiasaan positif, itu kebiasaan mandiri juga ya. Saya pikir itu banyak kegiatan-kegiatan ini tidak perlu disebutkan karena setiap kegiatan yang diberikan oleh guru maupun ini bersifat umum dari tugas sekolah mereka tetap melaksanakan. Saya pikir itu. Terima kasih atas anggapannya yang sudah kita terapkan di sini, yang sudah diberikan, yang telah ditanamkan anak-anak kita melalui pengamatan Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan PR kita, menjadi beban kita yang akan kita programkan secara terus-menerus sampai kita menemukan solusi bagaimana sehingga kita capai tujuan mulia kita itu nilai kebajikan yang bernalar kritis. Nah, perlu kita cermati bahwa dalam kegiatan adiwiyata itu kan semua sudah masuk. P5 juga masuk ini program pelajar Pancasila. Iya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau di P5 ini program pelajar Pancasila masuk ya? Masuk. Kemudian adiwiyata itu masuk. Tinggal bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai tadi. Oke, sudah. Berarti yang masih lemah itu menurut Bapak masih pertanakan memang kalau ada apalagi dalam kegiatan proses belajar mengajar itu anak-anak masih nilai kritisnya masih kurang. Ada sebagian namun tidak seperti apa yang kita harapkan. Namun ketika anak itu sudah memiliki, kita bangun mereka. Bagaimana mereka bisa bernalar kritis, bagaimana mereka menerapkan semua profil pelajar Pancasila terutama yang namanya bernalar kritis. Ya, makasih Pak. Oke, ini jadi PR kita. Kemudian saya lanjut ke berikutnya. Di sini sikap murid ya. Sikap murid ini ada toleransi, rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini termasuk semua sikap murid. Nah, kemudian ada 9 pilar karakter. Ini semua termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, cinta Tuhan dan segenap isinya. Berarti ini bagaimana siswa itu memelihara lingkungannya, ya, bersahabat dengan lingkungan, ya, baik dari ciptaan Tuhan maupun yang merupakan benda-benda ataupun yang lain yang berada di sekitarnya. Ini menjadi 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap isinya. Ini. Kemudian yang kedua, sikap murid. Nah, sebelum sikap murid ini kita boleh senam jari dulu untuk melatih konsentrasi kita supaya kita tidak boring atau jenuh di sini. Oke, silakan aturannya jari kanan misalnya jempol, jari kiri kelingking. Kemudian berbalas. Ya, saya beri contoh dari Bapak Ibu guru. Bisa kita terapkan di dalam lingkungan kelas untuk melatih anak-anak konsentrasi. Ketika kiri kanan itu akan dia berkonsentrasi di mana yang akan dia kembali konsentrasi dalam pelajaran seperti itu. Sama dengan Bapak, kembali konsentrasi ke saya. Oke. Nah, kita masuk ke sini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, satu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias itu pada sikap murid. Nah, 9 pilar karakter itu ada namanya di situ cinta, pertama cinta Tuhan dan segenap isinya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis. Kemudian keempat hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya 6 percaya diri. Nah,
percaya diri, kemudian di situ ada kreatif, kemudian dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Nah, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian di situ ada yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini semua nilai-nilai kebajikan. Keterampilan hidup itu diantaranya dapat dipercaya. Kemudian lurus hati. Ketiga, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini kesemuanya ini dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Tentunya bapak-bapak, ibu guru sudah paham yang seperti ini, tidak perlu kita kupas lagi, cuma mengingatkan garis-garis besar daripada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, petunjuk hidupnya bagaimana? Nah, petunjuk hidup ini bapak-bapak dulu. Pertama, peduli. Kedua, penelaran. Ketiga, bekerja sama. Keempat, keberanian. Kemudian keingtahuan, usaha, keluasan, berorganisasi. Kemudian keselarasan. Kemudian keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa hormat. Kemudian berinisiatif. Ini petunjuk hidup. Petunjuk hidup ini tentunya bapak ibu guru sudah paham, sudah memiliki ini, tinggal penerapannya. Di sini kita hanya berbagi. Kemudian yang ketujuh dan selanjutnya kelima, 7 kebajikan esensial. Nah, di situ ada tertera pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini semua tergolong dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dari nilai-nilai kebajikan ada yang disebut dengan proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada proyeknya tertera di sini. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Ini dalam kategori peduli. Kemudian masuk pada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keberaturan, kedamaian, keteguhan hati, dan selanjutnya rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, dan lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Dari kesemuanya itu adalah proyek-proyek nilai kebajikan. Ini semuanya tentunya bapak dan ibu guru sudah pahami. Nah, di sini tempatnya kita, sekali lagi saya selaku calon guru penggerak hanya mengingatkan di sini tempat kita berbagi. Selanjutnya saya lanjut. Teori motivasi. Teori motivasi itu adalah motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Nah, di sini menurut Dian Gonsen ini dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi yang berlaku manusia. Ada 3 motivasi berlaku manusia. Nah, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tentunya seperti apa itu Bapak Ibu? Ini motivasi pada diri kita ya, perilaku manusia. Ini ada 3. Pertama itu dikategorikan oleh Dian Gonsen bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan, kita termotivasi itu karena jangan sampai tidak nyaman, termotivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita melakukan sesuatu termotivasi ingin mendapatkan sesuatu. Tujuan kita hanya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti pada diri mereka sendiri. Nah, dari ketiga ini yang mana yang menurut Bapak Ibu guru bisa memberikan tanggapan tentang 3 motivasi yang berikan ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan 3 ini bisa diberikan argumen
ketidaknyamanan motivasi yang seperti apa itu? Pak Sugi, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan maksudnya bagaimana? Dia termotivasi untuk melakukan, misalnya begini Pak, anak-anak itu disuruh datang cepat, jangan sampai lambat. Dia termotivasi untuk melakukan itu, termotivasi untuk apa? Ketika dia datang harus saya cepat-cepat datang ke sekolah ini. Termasuk kemana ini? Dari tergantung pada tiga ini. Kalau seperti satu seperti apa, kalau yang kedua seperti apa, dan yang ketiga seperti apa. Misalnya siswa itu termotivasinya akan datang cepat tepat waktu untuk datang ke sekolah. Nah, dari ketiga motivasi ini bagaimana pencerminannya ini? Dengan kasus, dengan masalah itu misalnya begini pernyataannya, anak itu termotivasi datang ke sekolah, cepat datang tepat waktu misalnya sebelum jam pembelajaran dimulai. Ini ada motivasinya ada tiga. Nah, kalau dia untuk menghindari ketidaknyamanan, bagaimana dia motivasinya? Nah, contohnya gini kan, yang satu, misalnya saya berbagi dengan Bapak, dia menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya begini, kalau saya datang lambat, nanti saya tidak dikasih masuk, saya dihukum. Tentu tidak nyaman dia kan? Tidak nyaman dia kan? Saya harus hindari, jangan sampai datang terlambat. Berarti itu motivasinya. Dia menghindari ketidaknyamanan. Nanti kan dia merasa tidak nyaman kalau disuruh, konsekuensinya juga kan. Kamu lambat, kamu harus bersihkan dulu WC misalnya. Dan dia tidak nyaman di situ. Jadi dia termotivasi agar tidak mendapat konsekuensi itu tadi, menghindari ketidaknyamanan. Nah, kalau dia termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bagaimana? Di sini Pak. Iya, coba. Banyak anak-anak yang datang ke sekolah hanya berharap lulus dan nilai, Ya. bukan ilmu. Ya. Ya. Nah, di poin 2 ini sering kita dapatkan bahwa peserta didik itu belajar hanya berharap untuk mendapatkan imbalan. Imbalan yang dimaksud adalah berupa nilai dan ijazah dan lain sebagainya. Selalu diberi penghargaan. Padahal yang sesungguhnya itu bukan outputnya yang nilai yang mereka harus capai, bukan outputnya, proses. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencapai hal tersebut? Lebih mempermatang lagi proses agar tujuan mereka untuk mendapatkan imbalan berupa nilai atau penghargaan dari orang lain atau dari guru bisa tercapai secara maksimal. Terima kasih. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya karakter yang kita berikan, kita sebagai guru memberikan gambaran terhadap sesuai dengan backgroundnya kita. Misalkan kita sebagai guru pelajaran umum, misalkan bahasa Indonesia, ini misal. Bagaimana cara kita menggunakan background kita sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia melekat dalam diri kita, seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan, bagaimana agar pelajaran tersebut dapat mereka lihat seperti ini. Oh, ternyata pelajaran bahasa Indonesia itu mengajarkan kita tentang seperti ini. Oh, tercermin terhadap gurunya juga seperti itu kira-kira. Misalkan matematik. Oh, pelajaran kita ini dituntut untuk bernalar kritis, untuk menganalisis sebuah proses yang akan kita jadikan hasil nantinya, meskipun itu dalam bentuk persamaan. Nah, karakter ilmu itu kita gambarkan dengan karakter kita, atau kita letakkan dengan karakter kita sendiri agar mereka bisa untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, ternyata kalau saya belajar matematika seperti ini nanti, oh contoh ada seperti panggilan itu. Oh, pas juga dan sehingga kekaguman terhadap pelajaran itu melekat pada gurunya juga. Kira-kira seperti itu menurut saya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Beri aplaus dulu pada para guru yang sudah memberikan gambaran mengenai tiga motivasi perilaku manusia. Ya, sangat benar sekali yang dikemukakan Pak Budi. Tentunya Bapak juga sudah pahami untuk dari ketiga perilaku motivasi yang manusia, tiga motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kira-kira
dari tiga ini yang mana harus kita tekankan di sini? Kepada anak-anak motivasi yang mana harus kita tekankan di sini? Ya, kita semuanya. Ya, kita lihat dari motivasi. Kata motivasi berarti dorongan yang timbul pada diri sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada motivasi misalnya siswa termotivasi untuk menjaga kelasnya tetap bersih. Karena kalau kotor, mereka merasa tidak nyaman. Kemudian, siswa termotivasi untuk selalu mengerjakan tugas. Karena kalau tidak dikerjakan, mereka juga tidak nyaman. Perasaannya tidak nyaman karena tidak ada nilai dan selalu ditagih. Kemudian, termotivasi untuk cepat datang. Karena kalau terlambat, mereka merasa tergesa-gesa. Sampai di kelas pun tidak nyaman untuk belajar. Kemudian, untuk yang kedua, contoh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang saya alami biasa di kelas, siswa terburu-buru mengerjakan atau menjawab tugas yang diberikan agar dia mendapatkan pujian. Jadi penghargaan yang berupa pujian, supaya temannya menganggap wah, jadi dia selalu dapat pujian dari temannya. Kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dari setiap kelas di sini, mereka berlomba untuk mempercantik tamannya, menjaga kebersihan kelasnya supaya dipuji, wah kelas ini bagus, kelas ini cantik dari kelas yang lain, kelas ini bersih dari kelas yang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dari sini dari semenjak mereka masuk sudah bisa kita tahu mereka memilih jurusan ini, termotivasi memilih jurusan ini karena mungkin pertama hobi dan ada motivator. Ada orang yang mereka sukai, ada yang mereka anggap wah saya melihat ini, saya ingin seperti ini. Sekian Pak, cukup dari saya. Terima kasih Ibu Mifta. Ini rekan guru satu mata pelajaran dengan saya, Ibu Mifta ini. Nah, ya, benar sekali Ibu. Namun perlu kita ingat ya, kita samakan persepsi kita. Ketika motivasi ini, perilaku manusia ini hal yang lumrah, lazim atau hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini yang sudah yang dimiliki manusia ini, semua pasti ada ini. Namun yang harus kita tekankan apa yang harus kita tekankan? Kalau kita menghindari kenyamanan, nah kalau menghindari kenyamanan ini kita berdiskusi. Kalau menghindari kenyamanan, saya menghindari jangan sampai begini. Kalau saya datang terlambat, saya disuruh bersihkan WC atau disuruh menyapu konsekuensinya. Tentunya, ketika seorang guru memberikan konsekuensi dia membersihkan sesuatu, misalnya menyapu, bersihkan WC, ketika gurunya itu tidak ada. Nah, ketika gurunya tidak ada memberikan itu, tentu tidak akan berjalan ini motivasinya ini. Nah, untuk kedua, imbalan. Nah, kalau diberikan imbalan, tentunya dia akan motivasi dengan imbalan terus, imbalan. Tentunya kita harus menyapa terus imbalan, penghargaan kepada dia, sehingga motivasinya itu hanya mengharapkan penghargaan. Kalau tidak diberikan penghargaan, ya tidak usah datang cepat. Tidak juga dikasih penghargaan, kita tidak lagi dikasih imbalan. Misalnya, siapa cepat selesai, Bapak kasih misalnya. Jadi kalau anak sekolah ya, nah SMP misalnya SD, begitu ini SMK, jadi siapa yang cepat selesai, silakan cepat pulang. Selesai cepat pulang. Jadi dia termotivasi. Nah, termotivasi dengan mengharapkan cepat pulang. Itu motivasinya. Tapi kalau dia termotivasi dari dirinya sendiri, kalau saya bekerja sesuai dengan keyakinan saya harus melakukan tanpa ada imbalan, tanpa ada sanksi yang diberikan yang tidak kenyamanan. Nah, yang ketiga ini berdasarkan nilai-nilai yang dipercayainya, berarti dari dalam diri sendiri. Nah, pada slide berikutnya kita pahami ada dua faktor mempengaruhi motivasi pada diri seseorang dalam melakukan sesuatu, yakni motivasi intrinsik. Motivasi itu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Walaupun tidak diberikan imbalan, walaupun ada sanksi yang diberikan itu dia tidak ketahui, dia ketahui,
atau tidak, dia tidak mengharap itu. Dia yang penting melakukan bahwa ini adalah nilai-nilai yang saya percaya, bahwa ini harus saya lakukan, keyakinannya. Nah, seperti itu yang motivasi intrinsik. Kemudian ada motivasi yang ekstrinsik, motivasi yang aktif dan berfungsi karena ada raksanya. Yang itu yang ada raksanya. Ketika dia berbuat, bertindak, melakukan sesuatu itu, dia mengharapkan penghargaan, imbalan, nah seperti itu. Jadi yang mana kita mau kembangkan ini? Kalau kita sudah misalnya, kalau kamu dapat nilai terbaik hari ini, dalam minggu ini, Bapak kasih misalnya 1 set buku. Jadi berlama-lama itu berarti mengharapkan penghargaan itu, mengharapkan imbalan buku. Tetapi kalau kita sudah tidak memberikan, buat apa kita mau kerja lagi itu? Kalau tidak dikasih lagi buku, tidak ada harapan. Pasti harus kerja, tidak ada juga imbalan. Gitu. Tapi kalau motivasi intrinsik, apapun itu dia kerjakan berdasarkan keyakinan dia. Jadi tinggal ibu yang mana kita mau terapkan. Tapi kalau menurut yang bagusnya ini ya, intrinsik dari diri sendiri, tanpa kita rangsang lagi, tanpa kita suruh lagi, tanpa kita beri imbalan lagi, mereka sudah mau melaksanakan yang namanya tindakan-tindakan atau motivasi daripada melakukan suatu tindakan yang menuju pada perbaikan diri. Oke, selanjutnya motivasi intrinsik ini yang sudah biasa tadi. Ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu Guru. Di sini keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan kedisiplinan. Nah, itu keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini akan berlaku di lingkungan kelas ya, Bapak Ibu. Ini berlaku di lingkungan kelas. Berarti yang berperan di sini adalah warga kelas. Nanti warga sekolah akan juga berlanjut ke situ. Tetapi di sini kita ambil dasarnya dulu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu aturan yang bukan merupakan tata tertib. Dia aturan yang abstrak yang berlaku di warga kelas itu, yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini mereka. Dan di sini dalam pembentukannya ini Bapak Ibu dulu, caranya seperti apa? Nah, kita panggil anak-anak kita untuk berdiskusi, untuk menerapkan keyakinan kelas ini, untuk membentuk suatu aturan-aturan kelas itu untuk diyakini menjadi suatu nilai kebajikan, sehingga aturan-aturan itu akan berlaku di wilayah lingkungan kelas itu. Nah, ini saya rasa Bapak sudah mengerti ini ya tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bukan suatu aturan yang mempunyai hukuman. Tidak ada hukuman yang berlaku di situ ataupun sanksi. Cuma yang betul-betul yang diyakini ketika anak-anak itu melanggar dari satu keyakinannya, maka dia akan sadari. Nah, keyakinan kelas itu kita buat bersama peserta didik kita. Kemudian setelah disepakati, kita beri di karton atau buatan poster. Kemudian kita tempel di dinding sehingga mereka pahami apa yang keyakinan kelas aturan dalam kelas. Oke, kita lanjut ya. Keempat, pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ada yang bisa menjawab ini? Pak Sugi? Ayo Bapak, semangat Bapak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas saja? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bagaimana maksudnya Pak? Saya sendiri barusan saya dapat penyajian seperti itu, bukannya bingung juga saya. Kenapa ada keyakinan kelas? Ada peraturan kelas ya. Tapi tadi Anda sudah menjelaskan itu keyakinan dengan peraturan ini. Nah, ini kan kalau
kalau dalam hal-hal yang berkaitan dalam skala yang kecil di dalam kelas, ya kalau peraturan dibuatlah peraturan ini pada skala yang besar dalam satu sekolah, nah, boleh itu. Tapi ada hal-hal khusus di dalam kelas, maka kalau dibuat peraturan itu mungkin terlalu pemikirannya terlalu ini. Kalau dia maksudnya kalau bahasa keyakinan, maka ini disusun ketentuan itu berdasarkan kekeluargaan. Ceritanya seperti itu. Tapi kalau dibuatlah peraturan itu terikat sekali ya, tanpa memperhatikan kekeluargaan. Itu cuman kalau mau dicontohkan saya juga masih mungkin itu ya. Terima kasih Pak. Ini yang itu. Kalau yang saya tahu dari beberapa kelas di kelas 10 sudah ada yang menempelkan keyakinan kelas, poster keyakinan kelas di dalam kelasnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau menurut saya, kalau berkaitan dengan peraturan, kalau dilanggar ada sanksinya, sehingga mereka membuat keyakinan kelas berarti sesuatu yang diyakini yang mereka lakukan. Jadi mereka berusaha melakukannya dengan aman tanpa ada ketakutan bahwa ada sanksinya. Dan di dalam lingkup kecil kelas berarti keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat dalam lingkup yang besar. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Keyakinan kelas yakin siswa melakukan sesuatu itu, budaya dari kata habit atau kebiasaan itu, kalau mereka selalu melakukan itu menjadi kebiasaan yang positif dan selalu dilakukan bisa menjadi budaya bagi mereka. Yang ketiga, bagaimana menunjukkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Efektif kalau semua siswa itu menjalankan keyakinan di kelas. Beberapa contoh keyakinan di kelas yang saya ingat yang terpampang di poster. Yang pertama itu siswa datang tepat waktu. Yang kedua, pikir kelas dilakukan lebih awal. Yang ketiga, seragam digunakan pada sesuai dengan harinya. Misalnya putih abu-abu hari apa, putih abu-abu hari apa, pakaian olahraga di kelas itu hari apa. Dan yang ketiga, di kelas itu tidak membawa handphone di sekolah. Terima kasih. Aplaus dulu Ibu Mita. Terima kasih, luar biasa pemahaman Bapak-Bapak Ibu Guru. Nah, itu merupakan pemahaman yang sudah luar biasa. Nah, itu keyakinan pertanyaan pemahaman ini yang sudah terjawab sama dengan Ibu. Sudah ada contohnya yang diterapkan di kelas kita, sekolah kita di SMP Negeri 1 Labuan. Semoga nanti itu bisa menjadi program yang berkelanjutan. Kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, yang perhatikan itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti dia abstrak. Abstrak itu berarti berdasarkan keyakinan saja, tanpa ada aturan-aturan yang mengikat atau hukuman atau sanksi yang mengikat. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Berarti pernyataan yang dimaksud ini bernilai pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau di sekolah, pelajar itu tentunya nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif bahasanya selalu positif seperti tadi, datang tepat waktu. Ya, bahasanya jangan datang terlambat. Tidak boleh. Itu pernyataan yang negatif. Harusnya dia datang tepat waktu. Atau seperti jangan buang sampah sembarangan. Tapi bahasanya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti ini. Nah, keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, kalau yang ini kita sudah pahami. Namun yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, berdasarkan karakteristik siswa yang ada di wilayah kelas, nah kita terapkan itu sesuai dengan nilai daripada yang ada di keyakinan kelas yang ada yang bisa berlaku di kelas itu berdasarkan karakteristik kelas itu terapkan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini maksudnya kita membentuk satu keyakinan kelas dengan berdiskusi dengan siswa kita.
selaku wali kelas, berarti kita akan duduk bersama dengan anak perwalian kita untuk membentuk satu keyakinan kelas, sehingga nanti dicapai satu tujuan mulia untuk menciptakan suatu keyakinan kelas, sehingga bisa mereka sepakati dan mereka yakini bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan atau laksanakan ataupun terapkan dalam keseharian mereka di dalam lingkungan kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika nanti sudah berlangsung, misal sudah berlangsung satu semester, apakah kita mau rubah lagi? Itu bisa saja. Nanti tergantung dari warga kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Pak? Nah, semoga ya ini jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa pahami. Nah, Bapak Ibu sudah pernah menjadi wali kelas. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada peraturan dan nilai kebajikan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, berarti kalau kita ambil satu saja ya, simpelnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Misalnya ini peraturan keyakinan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalau nilai kebajikannya apa di sini? Nilai kebajikannya. Kan nilai besar itu banyak, menghargai, gotong royong, keadilan, apa semua itu. Kira-kira mencerminkan nilai apa ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Dia tercermin dalam nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan gotong royong, saling menghargai, keadilan, lurus hati, jujur, rendah hati. Ini masuk di mana ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Menghargai hak orang lain, kan bisa gitu ya? Karena dia menghargai, mengakui hak orang lain, dia kembalikan barangnya. Berarti nilai kebajikannya masuk ke. Nah, bagaimana perlakuan ini? Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, dia termasuk nilai kebajikan apa yang diterapkan di situ? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kasih sayang ya. Ini karena saling mengasihi tidak bisa saling mengganggu. Berarti memang ada ya. Kalau dia tidak memiliki kisah kasih sayang, dia saling mengganggu. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan perluasan. Nah, di sini ada diagramnya. Sini ya. Sini ada diagramnya di mana bertahan hidup ini melingkup semua ini adalah pertama perluasan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Dari kelima ini dimiliki oleh semua manusia memiliki dasar kemanusiaan, kebutuhan dasar manusia seperti ini. Nah, kalau misalnya kebutuhan bertahan hidup, misalnya apa itu kalau kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, apa itu? Tentunya ada yang bisa menjabarkan ini dari bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang. Ada yang bisa? Ibu Yuyun? Kalau kasih sayang bagaimana Ibu Yuyun? Kalau kasih sayang, tentu kita perlu disayang oleh orang tua. Kalau yang punya istri, berarti harus disayang suami. Ya gitu. Berarti itu semua kebutuhan manusia. Nah, maksudnya kasih sayang disayangi oleh mertua. Nah, ada juga di sini namanya kalau bertahan hidup itu tentu untuk kebutuhan jasmani dan rohani, misalnya makan, minum, itu bertahan hidup. Kalau tidak makan, nah, akhirnya nanti kalau tidak makan kita apa yang terjadi? Atau tidak minum. Nah, ada yang namanya kebebasan. Nah, kebebasan itu kebebasan kita memberikan pendapat. Itu juga dasar pendapat, ide, gagasan. Nah, kesenangan itu bermacam-macam. Ada yang
punya kuasa semua itu. Misalnya, nah kita tahu sudah, kalau kita sebagai guru, kita punya hak apa? Kita punya kewajiban, kemudian kita punya kekuasaan apa? Misalnya dalam lingkungan kelas, kita sebagai guru, berarti kita punya hak di situ, kita punya kuasa di situ, yang memperlakukan sesuai yang ada dalam kelas. Ya, kita lanjut, bisa dipahami loh. Ya. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada dari teori Dr. William Grosset dan dosen. Ini ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, ada yang satu yang namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. 5 posisi kontrol itu adalah yang satu lagi manajer. Satu manajer ya. Pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kemudian yang kelima itu manajer. Jadi di sini kalau penghukum itu tentu ibu tahu ya. Kalau dia mengontrol diri sebagai penghukum, jadi kalau ada siswa yang bersalah langsung dihukum ya. Nah seperti ini. Misalnya memakai sepatu hitam di waktu sepatu putih ketika hari Senin siswa. Tentunya sepatu putihnya diambil ya. Misalnya diambil, dihukum. Kita jangan dulu masuk, kamu ambil dulu sepatu yang kita. Nah, seperti itu misalnya penghukum. Atau seperti ini, kalau misalnya kalau melanggar aturan yang ada di sekolah, ada aturan di sekolah misalnya seperti apa? Kalau datang terlambat, tepat untuk masuk ke lingkungan sekolah misalnya 7-10 menit sudah ada di lingkungan sekolah, berarti hukumannya apa? Ya. Nah tentunya kita sudah tahu ya, nah, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu tentunya kita ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita membuat dirinya bersalah. Tuh, gara-gara kamu bapak dimarah oleh kepala sekolah. Gara-gara tindakan kamu, bapak sebagai wali kelas kamu dimarah oleh kepala sekolah. Nah ini memberikan rasa bersalah pada peserta didik itu, sehingga dia akan merasa dirinya bersalah, dia stres. Gara-gara dia semua kesalahan itu ditimpakan kepadanya. Nah ini contoh membuat rasa bersalah. Kemudian teman, nah, kadang kita itu juga harus jangan juga teman itu ada biasa mengartikan salah paham. Artinya temannya dia anggap temannya betul sudah. Artinya tidak ada lagi penghargaan. Jadi kita harus memberikan batasan sebagai teman seperti apa dan teman sebagai seperti apa juga. Jadi jangan sebagai teman yang seperti teman sebaya. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami ini. Kemudian yang keempat, pemantau. Jadi kalau kita memantau itu setiap pergerakan siswa kita peserta didik, apalagi contohnya di lingkungan kelas, kita memantau peserta didik kita. Oh ini melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut. Nah kita lanjut di sini Ibu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang ke-6 ya. Yang ke-6 dari tadi 5 posisi kontrak, ini yang terakhir yang ke-6. Dia dosen dalam bukunya ini Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi yang disebut segitiga restitusi. Seperti apa? Lihat. Nah ini dia. Ini konsepnya. Segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas, kita naik ke tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi dalam proses ini, utamanya guru-guru konseling ini ya, harus seperti ini ya, melakukan atau menginterview anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memenuhi aturan-aturan sekolah atau melanggar nilai yang kebajikan. Nah di sini di dalam menstabilkan identitas ini kita boleh menggunakan bahasa ini yang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita bisa memberikan, nah semua itu orang bisa lakukan kesalahan itu pernah. Misalnya yang salah ya. Nah pasti anak-anak ini tersentuh. Iya. Boleh juga kita menggunakan kata ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya dia sering melakukan kesalahan bolos, boleh kita panggil bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan. Sehingga dia akan paham. Validasi tindakan yang salah, boleh kita bertanya di situ dengan menggunakan kata ini, kalimat ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Jadi contohnya ya, bukan berarti harus seperti ini, tetapi arahnya ke sini. Kemudian boleh juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita lagi keyakinan kelasnya. Setelah dia menyadari, pasti dia akan bilang, oh iya Bu, saya ingat ini keyakinan kelas ini yang saya langgar. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti mereka akan sadar, oh iya bukan tindakan saya itu salah. Nah, seperti ini Bu, untuk melakukan menyelesaikan permasalahan anak-anak kita. Kita memerlukan segitiga restitusi. Saya dipahami Bapak Ibu Guru. Nah, saya sangat apresiasi pendapatnya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk ini dalam kesempatan ini saya juga sangat berterima kasih banyak atas partisipasi Bapak dalam kegiatan ini yang sudah mau ikut andil demi melanjutkan tujuan mulia kita sebagai seorang pendidik. Karena waktu juga sudah harus menunjukkan kita harus berpisah, jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun cara saya melakukan memberikan pemahaman yang keliru. Saya mohon maaf Bapak Ibu Guru. Disinilah tempat kita berbagi, berdiskusi. Semua yang menjadi argumen-argumen Bapak, tanggapan-tanggapan Bapak akan menjadi refleksi saya. Oke? Untuk itu dengan mengucapkan wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru hebat. Setelah saya mengimplementasikan budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti pada modul 1.4 di lingkungan sekolah tempat saya mengajar, tepatnya di SMK Negeri 1 Labuan, Kabupaten Donggala. Hal ini memberikan kontribusi kepada saya, wawasan saya semakin luas tentang bagaimana tentang konsep-konsep inti yang akan diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Terutama pada diri saya, di mana saya menjadi lebih memahami bagaimana dalam penanganan siswa yang menurut kita masih perlu dengan bimbingan yang terus-menerus. Kemudian pada diri anak atau peserta didik saya banyak sekali perubahan yang terjadi setelah diberikan, diterapkan, implementasikan modul 1.4. Maka mereka sangat banyak perubahan yang terjadi pada mereka. Begitu saya akan berkomitmen konsisten dan kontinu akan melaksanakan apa yang tersirat dalam konsep-konsep inti. Itu terima kasih atas pembelajaran yang diberikan pada modul 1.4. Saya Muhammad Hedar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Donggala, mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.